Pada tahun 2006, Audi memutuskan kalau diesel adalah bahan bakar yang sempurna, dan Audi juga menganggap kalau diesel bisa menjadi resep yang sempurna untuk mobil di Le Mans. Kenapa? Karena dengan diesel, mobil bisa jadi cepat dan juga efisien. Dan karena ide itulah akhirnya Audi menciptakan mesin V12 turbo diesel 5,5 liter. Sehingga mesin ini membuat sejarah dengan mobil bertenaga diesel yang berhasil meraih kemenangan di Le Mans. Bahkan Audi nggak menang sekali aja kayak Mazda 787B, karena Audi bisa menang selama bertahun-tahun dengan mobil seri R8 pada tahun 2000, 2001, 2002, 2004, dan 2005. Dalam dominasinya tersebut, Audi hanya kalah di tahun 2003 yang mana Audi dikalahkan oleh Bentley Speed 8. Dengan prestasi yang ada, bisa dibilang ide gilanya Audi ini sangat sukses. Pertanyaannya, bagaimana ini semua bisa terjadi dan mengapa Audi memutuskan untuk bereksperimen dengan diesel? Sebenarnya ada faktor lain di sini yang membuat Audi menggunakan mesin diesel. Faktor apa itu? Yaitu Le Mans. Di balapan Le Mans sangat unik karena di Le Mans pit stop adalah hal besar, dan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan balap sprint seperti F1. Karena di F1 tim dapat memulai balapan dengan tangki bahan bakar penuh dan menjalankan mobilnya selama seluruh balapan. Kemudian efisiensi mobil F1 pada bahan bakar juga bukanlah faktor yang begitu besar, karena kinerja mesin secara keseluruhannya itu yang jauh lebih penting. Sedangkan di Le Mans, kelas atas akan melakukan pit stop hanya setiap 45 menit atau lebih, sehingga dalam balapan yang kering tanpa masalah, tim balap di Le Mans bisa masuk ke pit lebih dari 30 kali. Dengan banyaknya pit stop yang diambil untuk balapan ini, Audi berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah pit stop ini. Dan Audi pun akhirnya kepikiran kalau mesin diesel biasanya akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Dan juga mesin diesel memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi karena ada 10-15% lebih banyak energi kimia dalam 1 liter diesel daripada 1 liter bensin. Jadi ketika mobil diisi 90 liter diesel di Le Mans, maka mobil tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian selain faktor tersebut, ada faktor lain yang menambahkan keunggulan mesin diesel di Le Mans. Mesin diesel berjalan dengan rasio bahan bakar udara yang lebih rendah, sehingga mesin diesel dapat mengkonsumsi sedikit bahan bakar per siklus. Selain itu, mesin diesel juga bisa membuat torsi lebih banyak karena beberapa alasan. Kenapa bisa terjadi? Yaitu karena bahan bakar diesel lebih kental dan terbakarnya lebih lama. Dan insinyur biasanya merancang mobil dieselnya dengan menggunakan langkahnya yang lebih panjang, sehingga mesin tersebut bisa mendorong piston lebih lama per siklus dan menciptakan lebih banyak torsi. Tetapi walaupun kelihatannya sangat istimewa, namun ada beberapa kekurangan di dalam hal ini. Ya, mesin diesel tidak memiliki busi, yang berarti mesin diesel akan menyulut bahan bakarnya dengan kompresi di dalam silinder. Dan mesin diesel bisa menyusutkan bahan bakar dan udara cukup banyak sehingga mesinnya bisa menjadi sangat panas. Bahkan mobil Audi ini bisa mencapai suhu sekitar 550 derajat Celcius. Dan ini artinya piston, stroke, dan blok silindernya juga harus lebih kuat. Jadi tim Audi harus menggunakan bahan yang lebih berat atau lebih tebal agar tidak terjadi kerusakan. Namun tentu aja dengan bahan yang lebih berat, mesin diesel ini akan memiliki berat yang lebih berat juga daripada mesin bensin. Bahkan beratnya bisa berbeda cukup signifikan, karena biasanya mesin bensin juga menggunakan blok aluminium, sedangkan kalau mesin diesel menggunakan blok besi yang lebih berat. Kemudian selain beratnya, ada kekurangan lainnya, yaitu karena kompresinya yang lebih tinggi dan langkahnya yang lebih panjang, maka pistonnya bakal menjadi lebih berat dan harus bergerak lebih jauh per siklus. Jadi mesin diesel biasanya tidak berputar setinggi mesin bensin. Namun Audi memutuskan kalau keuntungan efisiensinya ini lebih berharga daripada kekurangan mesin diesel tersebut, sehingga Audi mulai mendesain mesinnya dan lahirlah mesin V12 diesel twin turbo 5,5 liter. Kemudian meskipun Audi sudah memiliki beberapa mobil jalan dengan mesin diesel berkapasitas besar saat itu, tapi untuk membuat mesin ini Audi benar-benar memulainya dari awal lagi. Pertanyaannya, bagaimana soal desainnya? Pada desain awal mesin ini menggunakan besi cor yang kemudian diolah, namun desainer utama mobil tersebut memutuskan kalau ini tuh terlalu berat. Jadi Audi mengembangkan blok khusus dari paduan aluminium silikon. Dan dengan menggunakan bahan ini, maka Audi berhasil menciptakan blok yang lebih ringan dan lebih kuat. Ya, meskipun masih lebih berat jika dibandingkan dengan blok besi, tapi ini adalah langkah maju yang sangat besar. Kemudian Audi juga menggunakan sistem injeksi bahan bakar Bosch yang mengirimkan bahan bakar langsung ke silinder pada tekanan 23.000 psi setara dengan 1.600 bar. Dan untuk memberikan daya tambahannya, Audi memutuskan untuk menggunakan twin turbocharger.
Kemudian untuk knalpotnya dikeluarkan dari sisi setiap head cylinder, sehingga hal ini bisa menggabungkan menjadi satu knalpot untuk memasuk satu turbo tunggal aja. Kenapa begitu? Ya ini karena mobil ini menggunakan twin turbocharger, maka Audi bisa memasangnya ke posisi yang rendah di sisi mobil, agar bagian belakang mobilnya tetap ramping. Kemudian setelah menjalani 16.000 km di mesin dyno Audi, maka mesin ini bisa menghasilkan 650 horsepower di Le Mans. Namun yang keren bukan karena angkanya, tapi mesin ini bisa menghasilkan torsi sebesar 1100 Nm. Padahal mobil NASCAR Garage 56 di Le Mans aja hanya bisa menghasilkan torsi sebesar 850 Nm. Kemudian untuk menyempurnakan mobil ini, Audi menggabungkan mesin ini dengan rangkaian super ringan yang dirancang dan diproduksi dengan bantuan dari Dallara yang juga membuat mobil F2 dan IndyCar. Jadi Audi menempatkan mesin ini sangat rendah dan sejauh mungkin ke depan rangkanya, sehingga mobil ini memiliki penampilan yang ikonik dengan penampilannya yang terbuka pada era tersebut. Dan ketika Audi membawa mobil ini ke Le Mans, tidak semua orang menyukainya. Kenapa bisa begitu? Ya karena konsep membawa mesin diesel ke balapan ini masih sangat baru, terutama untuk Audi yang bertujuan ingin meraih kemenangan. Dan banyak yang berpikir itu adalah mobil yang lemah. Dia nggak tahu aja seberapa cepat mobil ini akan melaju. Yang mana pada akhirnya Audi R10 dapat mengejutkan semua orang. Karena mobil ini tidak hanya cepat dalam satu putaran aja, tetapi mobil ini juga sangat hemat bahan bakarnya. Misalnya jika kita ingin bandingkan nih, mobil LMP1 lainnya bisa menempuh 12 atau 13 lap dengan satu tangki bahan bakar, sedangkan mobil Audi ini bisa menempuh 16 lap dengan satu tangki bahan bakar. Bahkan nggak di situ aja, mobil ini bisa mengkonsumsi 9 km per 4 liter, sementara mobil Formula One di era yang sama hanya bisa mencapai sedikit lebih dari 5 km per 4 liter. Kenapa mobil ini bisa irit banget? Faktanya adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi bahan bakar mobil ini adalah karena mobil ini tidak membakar bahan bakarnya pada saat mengurangi kecepatan. Ini bisa dibuktikan ketika kita melihat Audi R10 yang tidak mengeluarkan api dari knalpotnya. Apa hubungannya? Gini nih, Audi R10 tidak memiliki throttle body dan mobil ini juga bisa mengendalikan dayanya dengan jumlah bahan bakar yang disuntikan. Sehingga ketika pembalap mengurangi kecepatannya, tidak ada bahan bakar berlebih yang terbakar di knalpot dan itu sangat baik untuk efisiensi bahan bakar. Namun di balik efisiensinya yang ada, hal teraneh tentang mobil ini adalah suaranya yang kurang enak didengar. Kenapa begitu? Ya karena ketika mobil ini melaju di atas 160 km/jam, maka suara yang paling keras terdengar dari mobil ini adalah suara udara yang melewati atas mobil. Bahkan penonton kala itu bisa mendengar suara diferensial, suara gearbox, bahkan suara ban pada mobil ini. Ya namanya juga diesel kan ya, suaranya cukup senyap jika dibandingkan dengan suara mesin bensin. Bentar, untuk perihal suara, biasanya ada aja nih yang pro dan kontra. Jadi suara dari mobil balap itu adalah faktor tambahan lain selain dari balapan itu sendiri. Jadi walaupun mobil itu kencang tapi tidak memiliki suara yang enak didengar layaknya mobil balap, terkadang itu menjadi hal yang membosankan. Dan itulah yang dialami oleh Audi R10 ini. Suaranya benar-benar sumblep jika dibandingkan dengan mesin bensin kala itu. Pertanyaannya, dengan suara yang sumblep, apakah mobil Audi ini berhasil meraih juara? Audi R10 nomor 8 yang dikemudikan oleh Frank Miller, Marco Werner, dan Emmanuel Pirro ini berhasil meraih posisi pole selama sesi kualifikasi. Dan ini adalah pertama kalinya mobil bertenaga diesel yang bisa mencapai posisi pole di Le Mans. Namun selama balapan tidak semuanya berjalan lancar karena mobil nomor 7 mengalami masalah pada kopling dan gearboxnya yang diduga disebabkan oleh torsi yang dihasilkan oleh mesinnya. Namun mobil nomor 8 bisa sangat mendominasi balapan, bahkan tidak hanya mendominasi balapan, tetapi juga berhasil memecahkan rekor untuk jumlah lap terbanyak di Le Mans yang mencapai 380 laps. Dan Tom Kristensen juga memecahkan rekor untuk timing terpanjang di kelas LMP1 dengan stint 16 lap hanya dengan 90 liter bahan bakar. Jadi jelas bahwa ide mesin diesel ini adalah ide yang baik untuk Audi. Kemudian setelah tahun yang manis untuk Audi, pada tahun berikutnya Peugeot muncul di Le Mans dengan 908 HDI mereka yang telah di-upgrade sehingga bisa bertarung sengit dengan Audi. Namun pada saat itu penyelenggara balapan akhirnya menyadari perlunya ada aturan untuk membatasi konsumsi bahan bakar mobil. Dengan demikian di tahun selanjutnya lagi penyelenggara menetapkan batas pada ukuran tangki maksimum. Kenapa ini dilakukan? Ya karena mobil diesel memiliki keuntungan besar berkat energi padat bahan bakar mereka, yang pada akhirnya ukuran tangki mobil diesel di Le Mans terus berkurang pada 2 tahun berikutnya, sehingga setelah tahun 2016 mobil kelas LMP1 kebanyakan hanya menggunakan mesin yang berbahan bakar bensin. Cukup disayangkan memang.
Tapi mau bagaimanapun, jika ada keuntungan di mesin diesel aja dan kerugian di mesin bensin, ya nggak adil juga dong, karena penyelenggara mau semuanya serba adil, mau itu diesel ataupun bensin. Tapi mau bagaimanapun juga, diesel di Lembang semua ini berkat Audi, dan peraturan konsumsi bahan bakar pun keluar semua gara-gara Audi. Jadi gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.